Boleh lebih semangat lagi. Shalom ibu-ibu. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Kita mau teduhkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita akan memulai ibadah kita akan masuk dalam doa pembukaan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Lilis pada siang hari ini. Kita bersatu dulu sejenak, kita masuk di dalam doa pembukaan pada siang hari ini. Shalom ibu-ibu yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada siang hari ini Tuhan kembali kumpulkan kami, supaya kami bisa beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, serta diberkati oleh firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, saat ini Tuhan, biarlah kiranya hikmat akal budi daripadamu turun atas kami semuanya Tuhan, sehingga kami bisa punya roh yang lepas untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengerti apa firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin juga ibu-ibu teman-teman kami yang lain yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tibakan di sini dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Tuhan juga memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Memberkati juga singer, memberkati juga WL dan juga yang memainkan musik. Kiranya Tuhan yang akan ambil alih dan mengurapi mereka semuanya. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Taruh urapan-Mu Tuhan di atas Bapa Gembala kami. Terima kasih Tuhan, sehingga apa yang beliau sampaikan bisa kami mengerti dan kami boleh mendapat berkat. Kau memberkati kami semua Tuhan, dan di atas semua itu kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, kita katakan semuanya, amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Sama-sama saya jemput ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita bangkit berdiri, boleh kasih salam, kasih tos kanan kiri depan belakang kita. Katakan Tuhan Yesus kita luar biasa. Tanyakan juga apa kabar hari ini, masak apa hari ini. Kita naikkan pujian ini dengan hati bersyukur sebab Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, sungguh amat baik, lamanya Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama lebih lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kini katakan, minggu berganti minggu, minggu berganti minggu, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh baik. Namanya Tuhan Yesus baik. Mari wanita-wanitanya Allah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Boleh lebih lagi sama-sama wanita-wanitanya Allah yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, lamanya. Mari lebih lagi. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lama untuk selama, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi bersuka cita, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Terus kita naikkan pujian, naikkan syukur kita pada siang hari. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik buat setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama yang bersuka cita, wanita-wanitanya Allah. Dengan hati bersyukur kita naikkan pujian ini. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik buat setiap kita. Yeah. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Haleluya. Mari bersama-sama dengan hati bersyukur. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Mari lebih lagi, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah kekuatanku, dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenangan setiap ibu-ibu yang hadir. Oh, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Mari wanita-wanitanya Allah. Dia sungguh, dia sangat baik. Yesus bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Sebelum duduk kembali, ibu-ibu yang hadir boleh sekali lagi kasih salam kanan kiri depan belakang kita. Katakan, Tuhan Yesus baik buat kamu. Katakan juga, Tuhan juga baik buat kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Adakah di antara ibu-ibu yang mau bersaksi pada hari ini sebelum kita mau masuk lebih dalam lagi untuk kita memuji, menyembah Tuhan serta dengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Madya Surya Rapali. Adakah di antara ibu-ibu yang mau bersaksi, mungkin mau bersaksi tentang mujizat atau mau mempersembahkan pujian juga boleh. Ada Bu? Atau saya akan pilih secara acak dari sini, siapa yang beruntung hari ini? Enggak ya Bu? Ada Bu? Ada ya? Ada ya Bu Hera?
Wah, ada Bu Lilis, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah dong ibu-ibu. Silakan Bu Lilis. Puji Tuhan. Saya mau bersaksi sih ya, gini. eh, saya kan memang tiap berapa awalnya kan 1 bulan sekali ya harus cek lab ya, gitu. Terus sekarang saya jadi 2 bulan sekali cek labnya, gitu. Dan yang terakhir waktu saya mau cek lab, saya bilang, saya cuma bilang Tuhan, saya mau remisi. Remisi itu artinya membaik gitu, sakitnya membaik. Nah terus akhirnya saya ini kan terakhir itu saya harusnya cek labnya itu Desember, awal Desember, cuma saya lupa, bablas gitu kan. Terus saya waktu pas Desember itu akhir ya, menjelang akhir itu berasa tuh, pada udah mulai lagi, rada-rada kepikiran juga sih, aduh jangan-jangan apa karena saya telat gitu kan cek lab atau apa gitu kan. Akhirnya saya cuma bilang, Tuhan saya lupa nih, harusnya saya kan memang cek lab Desember, tapi saya mau Januari deh saya cek lab, tapi saya minta sama Tuhan supaya hasil cek lab saya bagus gitu. Ya, hasil cek lab saya bagus, terus saya juga kan udah hampir 1,5 tahun kan minum obat terus ya. Jadi otomatis saya harus cek juga tuh fungsi ginjal gitu kan. Nah terus berapa waktu yang lalu tuh di bawah perut saya tuh sakit tiba-tiba ya. Sakit sampai saya mau jalan aja sakit gitu kan. Jadi akhirnya saya jalan tuh pelan gitu kan. Jalan pelan pun aduh berasa sakit banget gitu. Saya cuma bilang gini, Tuhan di setiap doa pagi saya cuma bilang, Tuhan saya mau baik ya, saya mau sembuh. Saya mau cek lab tapi tolong fungsi ginjal saya tuh bagus gitu kan. FGR saya bagus, CRP saya juga bagus gitu kan. Pokoknya semuanya bagus gitu kan. Terus akhirnya saya ke dokter, ke Siloam. Terus dokter Siloam bilang, Bu, Ibu harus di USG sama periksa dalam katanya. Ya udah, akhirnya saya USG terus periksa dalam juga gitu kan. Hasilnya 2-3 hari ya Bu katanya. Oke, saya bilang. Terus akhirnya saya dari situ saya balik ke Mitra juga kan, ke dokter Mitra gitu kan. Karena dokter yang di Mitra saya WA, dia bilang, Bu, Ibu better datang deh. Kita cek juga kata dia gitu. Saya kan memang pakai 2 dokter ya. Satu di Siloam khusus untuk penyakit sayanya, terus di Mitra itu juga dampak dari sakit saya, dia yang pegang gitu kan, gastronya. Jadi saya datang, terus dia juga USG saya, dia bilang, Bu, sampai saya periksa berdiri ya, tiduran, berdiri lagi gitu kan, sama dia terus diperiksa semuanya. Dia bilang, Bu, puji Tuhan kata dia. Maksudnya saya dalam hati puji Tuhan gitu kan, karena si dokternya bilang nggak ada kelainan Bu katanya gitu, nggak ada benjolan, nggak ada apa gitu kan katanya. Terus aduh dalam hati saya puji Tuhan gitu kan. Tapi dia sempat kasih saya obat gitu kan, mungkin karena ada kram gitu. Akhirnya dari situ 2 hari yang lalu saya balik lagi ke Siloam, saya ambil hasil, terus saya lihat hasilnya memang sih ada beberapa yang ada peradangan lah gitu kan. Cuman puji Tuhan enggak juga ditemukan sel kanker gitu kan, enggak juga ditemukan fungsi ginjal saya juga membaik gitu kan. Maksudnya fungsi ginjal saya membaik gitu kan, bagus gitu. Terus enggak ditemukan radang memang ada gitu, tapi hanya sedikit gitu kan. Dan itu masih bisa diobatin melalui obat minum katanya. Jadi puji Tuhan, saya percaya itu pun karena campur tangan Tuhan gitu ya. Karena dengan kondisi saya yang makan obat terus-terusan ini, ya memang mau tidak mau mungkin ada dampak gitu kan ke badan saya gitu kan, ke organ tubuh saya. Tapi saya percaya kok sejauh ini organ tubuh saya tuh masih bisa bagus, baik karena Tuhan Yesus tolong saya ya. Puji Tuhan, itu aja kesaksian saya. Mari ibu-ibu yang diberkati Tuhan, wanita-wanitanya Allah, kita naikkan syukur kita masuk lebih dalam, kita datang menyembah
Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sebuah kesaksian yang indah yang luar biasa yang kami dengar, bahwa membuktikan bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Tuhan yang peduli akan setiap kehidupan kami, bahkan Tuhan yang akan terus memimpin, membimbing, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Sebab kami punya Tuhan yang besar, Yesus Kristus, Tuhan namanya yang jauh lebih besar dari segala tantangan pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kami juga mau siapkan hati kami Tuhan, untuk dengar firman Tuhan, Tuhan yang berbicara buat setiap kami. Urapi Bapak Gembala, Bapak Pendeta Madia Surya Rapale yang akan menyampaikan isi hatimu melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami juga yang akan mendengar firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, karena hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Kami melihat akan kuasa Tuhan yang ingin dinyatakan di tengah-tengah badai pergumulan masalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terus naikkan syukur, naikkan setiap doa kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ini doa, ini sembah kami Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari wanita-wanitanya Allah, apapun yang jadi doamu katakan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
dalam genggaman. Mari sama-sama saya jemput wanita-wanitanya Allah, kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Apapun yang menjadi doa kita, mari percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Tuhan, tahun 2026 ini ada satu perubahan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, revival akan terjadi dalam hidup kami. Revival akan terjadi dalam keluarga kami. Bahkan ada pemulihan untuk kesehatan kami. Ketika kami mempunyai iman yang progresif, iman yang berlawanan arah, maka kami bisa merasakan kebangunan rohani boleh terjadi dalam hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, tahun 2026 ini wanita-wanitanya Allah di tempat ini mengalami revival yang luar biasa, sehingga anak-anak kami akan diberkati Tuhan. Bahkan generasi kami, generasi yang tidak minta-minta, tetapi generasi yang diberkati Tuhan. Dan kami percaya siang hari ini Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan kepadamu boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi satu dupa harum di mata Tuhan. Hikmat dari Tuhan turun atas hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yang diberkati berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya rindu tahun 2026 ini ada satu kebangunan rohani, kebangkitan rohani. Tetapi kadang-kadang kenapa tidak terjadi dalam kebangunan rohani dalam hidup kita? Hidup kita biasa-biasa saja. Bahkan masalah demi masalah bukan hilang, tapi tambah banyak. Suami tambah ngaco, ya apalagi kita sebagai ibu-ibu rumah tangga tambah ngaco. Kita udah berusaha. Nah, hidup kekristenan bukan hidup seperti itu. Amin. Hidup kekristenan adalah hidup yang siap mengalami perubahan. Ada revival dalam hidup kita. Oleh karena itu, sudah kasih Tuhan, revival bisa terjadi dalam hidup kita apabila ada kesiapan hati. Ini penting. Berapa lama kita ikut Tuhan? Berapa lama kita mengiring kepada Tuhan? Mungkin ada yang 50 tahun, ada yang 20 tahun, tetapi mungkin juga ada yang beberapa bulan. Tetapi kok biasa-biasa saja. Jatuh tetap jatuh, sakit tetap sakit. Saya nggak mau seperti itu. Amin. Yang saya rindukan hari ini akan terjadi revival dalam keluarga kami. Amin. Akan terjadi revival dalam keluarga kami, akan terjadi revival buat anak-anak kami. Tapi itu terpengaruh dalam hati.
Artinya ada saudara persiapan hati untuk mengalami revival. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa harus ada kesiapan hati? Saya kilas dulu tentang hati ya. Hati merupakan satu organ vital yang sangat berfungsi menawar dan menetralisir racun. Kemudian dia mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan alat-alat lainnya. Jadi hati merupakan satu organ vital yang sangat penting dalam tubuh manusia. Itu akan menawar dan menetralisir segala racun. Dia akan mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan lain sebagainya. Tapi hati juga membuat empedu, zat yang membantu pencernaan lemak di dalam tubuh manusia. Jadi dua hal inilah peranan hati itu sangat penting dalam hidup tubuh manusia. Makanya kita harus menjaga hati kita dengan baik, dengan cara bagaimana berolahraga dan pola hidup yang sehat. Amin. Itu secara jasmani. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan juga tak henti-hentinya mengatakan kepada kita untuk selalu menjaga hati. Sebab Amsal pasal 4 dikatakan ayat 24. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar sebuah kehidupan. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari senter dari manusia, pusatnya ada di hati. Saudara yang kasih Tuhan, dari hati dapat timbul berbagai masalah di dalam kehidupan umat percaya. Timbul segala pikiran yang jahat, bahkan pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, bahkan sumpah sarapah, sumpah palsu, dan hujat. Semua berpusat dari hati. Dari hati timbul pikiran yang jahat, percabulan, perzinahan, hujat, dan lain sebagainya. Bila hati bermasalah atau hati yang tidak bersih, panas hati, pahit hati, hati yang luka, itu adalah penghalang untuk menerima jawaban doa, penghalang untuk mengalami kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pentingnya kita menjaga hati, karena dari hati, ya, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Pikiran-pikiran yang negatif itu bermula dari hati. Hati yang terluka, dan itu akan membuat penghalang revival dalam hidup kita. Jangan berharap ada satu kebangunan rohani kalau hati kita masih kotor. Sebab firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Bait dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Gimana kita merasakan revival dalam hidup kita? Kalau tubuh bait Allah itu masih kotor, ada kepahitan hati, dan itu penghalang doa-doa kita. Ada kesaksian yang begitu hebat. Amin. Kepahitan hati ya. Karena itu akan menjurus kepada paru. Nggak apa-apa ya, Mam? Saya saksikan ya, Mam. Oke. Dulu, ini cerita dulu ya, sebelum istri saya ketemu saya, Cailah, amin. Dia punya pacar dulu ya. Ya, nggak apa-apa ya, Mam. Oh, pacarnya lebih ganteng dari saya, lebih hebat, lebih kaya, luar biasa. Dia setia, tetapi istri saya setia sama dia. Satu kali dia lihat dia jalan sama wanita lain. Hati seorang istri, seorang pacar hancur dong. Hatiku hancur mengenang di kau. Dia putuskan itu. Dia yang putusin. Tapi karena satu gereja setiap kali ibadah dia selalu ganti-ganti cewek. Belakangnya dia. Tambah hancur nggak? Kurang ajar. Kepahitan itu.
Nah, saudara yang kasih Tuhan, kepahitan itu membuahkan hasil yang tidak baik. Apa-apa ya, Mam? Ya, sorry ya, Mam. Ini di luar connect ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dia setiap ibadah, pulang ibadah, kesel. Nah, kepahitan itu satu kali membuahkan hasil. Kalau kepahitan membuahkan hasil yang baik atau tidak baik? Nggak baik. Akhirnya paru-paru dia ada plek. Dokter tanya, kamu ngerokok? Enggak, Dok. Wah, kamu ada kepahitan. Plek. Dan saat ada plek itu muncullah megaloman. Betul? Siapa megaloman? Si Surya. Nah, sudah kasih Tuhan. Jadi hati-hati loh. Kepahitan itu akan membuat paru-paru kita menjadi terluka. Hati-hati. Kenapa ada kanker paru-paru? Bukan karena pola hidup tidak sehat, tapi ada kepahitan hati. Nah, sudah kasih Tuhan. Saya masih ingat, sebenarnya istri saya tuh nggak mau sama saya, jujur dia. Dia lihat saya takut ya, memang menakutkan. Sana kiri kanan belakang, wah udah maju kena mundur kena, madesu masa depan suram. Tapi karena ketegaran hati megaloman, dia maju tak kental membela yang meskipun udah ditolak tetap aja. Nah, malam itu, sore itu saya datang ke rumah dia. Dan saya ketemu sama Cilili, saksinya ya. Ini saya cerita nyata. Ya, Cilili berkata, Surya, Nur lari keluar sama Mami, tunggu aja sebentar. Dia nggak bilang ke dokter. Akhirnya dia sampai di rumah, dia kaget si Surya datang. Dia bawa ronsenan, tapi buru-buru ditutup. Kaget dia. Saya tanya, dari mana? Dari luar. Akhirnya dia masuk ke dalam, dia tanya sama Cilili, Ci, ini ronsenan saya kasih unjuk si Surya enggak? Cilili bilang, lu kan gak mau sama si Surya. Ya udah aja tunjukin, kalau dia gak mau sama lu kan lu beneran, lu sakit. Artinya bebanku terlepas. Akhirnya udah, Sur, yang bicarain. Kenapa Nur? Saya baru dari dokter, paru-paru saya ada plek nih, keluar darah. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mana ronsenannya? Dibuka, saya lihat. Padahal mah jujur saya kagak ngerti. Saya kagak ngerti saudara, waduh, saya lihat, wih ada banyak pulau nih. Ya, saya pura-pura ngerti, oh tenang ya. Oke, saya berkata gini, kamu ada kepahitan ya? Iya, udah tenang aja. Ini nggak lama akan lepas pengampunan, berkati. Nah, sudah kasih Tuhan. Saya nggak berpikir macam-macam. Pokoknya hari ini kamu ikut saya, selesai. Betul? Sembuh. Dokter berkata 6 bulan sembuh. Tapi bukan hanya 6 bulan, sebulan kemudian. Pada waktu dia kembali ke dokter kaget loh. Paru-parunya kembali sempurna sampai hari ini. Amin. Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia mengalami revival dalam hidupnya. Jadi kebangunan rohani, kebangkitan rohani bisa terjadi dalam hidup kita. Harus ada persiapan hati yang Tuhan inginkan. Amin. Persiapan hati yang bagaimana? Kita akan bersama-sama membuka Mazmur pasal 51 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur pasal 51 ayat 11 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama. Hari ini saya ingin berdoa buat ibu-ibu. Amin. Supaya kita mengalami revival. Bukan hanya sekedar khotbah, dengar khotbah. Pulang kebaktian tetap aja suami istri berantem terus. Ya, sakit hati tetap sakit hati. Saya nggak mau seperti itu. Saya rindu hari ini ada perubahan. Mari kita bersama-sama membuka Mazmur pasal 51 ayat 11 sampai ayat 13. Kita buka Pak Randi. Oke. Oke. Silakan buka. 51
ayat 11 sampai 13. Yuk kita baca bersama-sama 2 ayat 11 sampai 13, oke? 2, 3, 4. Ayat 12. Ayat 12 Pak, ayat 12. Oke, ayat 13. Ini kita garis bawahi ya, ayat 13 kita baca. Ayat 13 Ran. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang terbalik. 13. Tahirkan aku. Oke? Coba Alkitab saya, Mam. Ayat 12, coba ayat 12. Ya, ayat 12, kita baca bersama ayat 12. Oke, ayat 10, ini perjanjian kita di situ beda ya. Kita baca sama-sama 2, 3, 4. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan dengan roh yang teguh. Ceritanya begini Bapak Ibu ya. Daud orang yang diurapi Tuhan, betul? Daud dia berhasil. Dia menjadi orang yang sukses. Tapi Daud pernah mengalami kejatuhan secara total. Ketika dia mengintip si Berseba, betul? Makanya jangan suka hobi ngintip ya. Ngintip bukan masalah seksual silta saja. Tapi banyak orang ngintip iri hati, dengki, cemburu dan lain sebagainya. Nah, kejatuhan Daud saat itu diingatkan oleh Nabi Nathan. Daud telah melanggar hukum Tuhan. Tapi ada perbedaan antara Daud dan dengan Raja Saul. Raja Saul ketika Tuhan mengingatkan dia, tapi Raja Saul tetap dia mengambil jalan sendiri. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa, dia nggak butuh lagi nasihat, dia nggak butuh Tuhan. Artinya sudah, meskipun Raja Saul diurapi, tapi pengurapan itu tidak berlaku lagi. Tapi beda dengan Daud. Apa yang Daud lakukan ketika Nabi Nathan mengingatkan kepada Daud bahwa kamu sudah berdosa. Lalu Daud membuka hati untuk Tuhan. Dia menyadari itu dan dia membuka pintu-pintu pengampunan yang Tuhan berikan buat dia. Makanya ketika Daud menyesali itu maka revival terjadi. Daud dipulihkan dan dia mengalami kebangunan rohani. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak sadari kenapa tidak ada kebangunan rohani. Kenapa tidak ada kebangkitan rohani dalam hidup kita. Kenapa rumah tanggaku hancur. Kenapa pelayananku berantakan Tuhan. Kenapa anak-anakku berantakan. Hal-hal yang Tuhan mau hari ini. Saudara perhatikan baik-baik. Kita harus ada kesiapan hati untuk berbaharui. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan persiapan hati untuk mengalami revival dalam hidup kita. Amin. Saya akan cerita begini Bapak Ibu. Satu kali ada seorang pengusaha kayu lapis. Kayu lapis itu beda dengan kue lapis ya. Kalau kue lapis enak dimakan, betul nggak? Kayu lapis enak dimakan nggak? Keras, gigi kita bisa copot. Dan pengusaha ini sudah kawan saya. Saya pernah jadi deep kolektornya, Kawan saya masih muda tapi dia berhasil. Satu kali collab. Satu kali dia kaget karena nilai angka di bank bukannya biru, tapi nilainya angkanya itu warnanya merah cabai. Wah, dia nggak habis pikir. Kenapa perusahaanku jadi collab? Saking paniknya, dia menyalahkan orang-orang sekitar dia. Bahkan salah satunya dia akan hampir membunuh istrinya, saudara. Dia collab. Satu kali Tuhan izinkan saya ketemu dia. Lalu dia tanya begini, Sur, ya kok, lu kan sekarang udah jadi pendeta, lu dulu karyawan gua. Lalu dia tanya,
Sekarang apa salah gua, Sur? Gua udah rajin memberkati pekerjaan Tuhan. Gua udah rajin memberkati orang yang gak punya. Dana gua, uang gua perpuluhan rajin dan lain sebagainya. Tetapi kenapa perusahaan saya hancur, Sur? Dan saya berkata, kok tenang. Koko memberkati pekerjaan Tuhan tidak salah. Tapi Tuhan tidak pernah keku. Koko memberkati orang-orang miskin. Empati tidak salah. Tetapi kenapa bisnis Koko hancur? Karena Koko bisnis Koko kotor di mata Tuhan. Wah, dia kaget. Gila loh, kotor gimana? Tenang kok. Mungkin orang lain gak tahu. Supplier tidak tahu. Toko-toko tidak tahu apa yang Koko perbuat. Tapi Tuhan tahu Koko. Betul? Nah akhirnya saya ingatkan dia. Kok ingat. Setiap kali toko-toko bangunan pesan kayu lapis 4 mili. 5 mili, 6 mili. Mereka minta full. Tidak banci. Tapi Koko kasih mereka banci. Wah dia kaget saudara. Langsung dia blek berlutut. Oh tenang. Saya jujur kok. Saya kalau mau dapat istri, saya juga gak mau dapat banci. Betul gak? Halo? Betul gak? Wah ini dia sadar, dia nangis, dia minta ampun. Banyak orang minta Koko, minta seng yang bagus, karbit, MDQ, paku dan lain sebagainya. Tapi Koko kasih mereka KW2. Wah dia berlutut, dia nangis. Dia nangis. Akhirnya saya berkata, kok tenang. Langkah yang kedua yang Koko harus ingat. Koko harus minta maaf sama istrimu. Karena tangan Koko hampir saja membunuh istri. Wah dia peluk saudara. Dan hari itu juga kebangunan rohani terjadi. Amin. Dari pengusaha kayu lapis dia ubah menjadi plastik. Sampai hari ini dia menjadi orang yang sukses. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan. Perlu ada kesiapan hati untuk mengalami revival. Selain karena Allah yang bekerja. Jadi respon kita juga itu penting untuk terjadinya kebangunan rohani. Karena firman Tuhan menegaskan kepada kita. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar sebuah kehidupan. Jagalah hatimu. Dari hati dapat timbul berbagai masalah dalam kehidupan ini. Timbul segala pikiran-pikiran yang jahat, bahkan pembunuhan, perzinahan. Bila hati bermasalah, hati yang tidak bersih, panas hati, kepahitan hati, dendam, dan lain sebagainya, hati yang terluka, itu penghalang tidak terjadinya sebuah revival dalam hidup kita. Lalu bagaimana pertanyaan kita hari ini? Bagaimana persiapan kita untuk mengalami sebuah kebangunan rohani? Saya rindu hari ini tahun 2026 ini jangan menjadi orang ibu-ibu biasa saja, betul? Tapi kita harus luar biasa, harus ada perubahan dalam hidup ini. Saudara, hati yang diperbarui, Daud memohon kepada Tuhan. Jadi bagaimana revival terjadi? Yang pertama, hati yang diperbaharui. Di dalam Mazmur 51 dikatakan ayat 12 saya dikatakan Daud memohon, jadikanlah hatiku tahir. Revival selalu dimulai dari pembaruan hati, bukan dengan gerejawi. Bukan kegiatan gerejawi, kasih yang lain, enggak. Kalau hati kita masih kotor, enggak akan mungkin terjadi revival. Betul enggak? Dimanapun Anda begereja, kalau hati kita masih kotor, masih dendam, wah gereja ini enggak akan bisa. Ya saya akan cari gereja yang lain ABC. Enggak mungkin, dimanapun Anda berada. Apapun yang kita hadapi, situasi gereja manapun. Tetapi seandainya kalau kita berubah dari hati kita, sekalipun gereja itu ada di desa terpencil, betul enggak? Di situ ada kebangunan rohani. Amin. Hari ini saya bicara agak keras ya. Halo, tapi tenang, saya sayang sama ibu-ibu, betul? Dong beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, coba. Karena kepahitan hati inilah yang menghambat revival. Tidak ada kebangunan rohani. Oleh karena itu hati-hati dengan hati ya. Daud menyadari itu.
Lalu dia berkata, jadikanlah hatiku tahir. Jadikanlah hatiku tahir. Hati yang tahir berarti hati yang bebas dari dosa tersembunyi. Kepahitan dan motivasi yang tidak murni. Mungkin pandangan dunia dia berhasil, dia sukses dan lain sebagainya. Tapi sepasang mata memperhatikan kita. Betul? Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, dimulai dari pembaruan hati bukan dengan program gerejawi. Bukan. Bukan, kita kasih sedekah, kita kepada fakir miskin, empati dengan orang nggak punya, tapi kalau hati kita masih kotor, tetap tidak ada perubahan. Betul? Amin? Amin? Jadi kalau hati kita masih tersinggung, ditegur dikit tersinggung. Pindah gereja, wah gereja itu lebih ABC, sama. Gereja adalah bengkel, tempat bengkel, betul nggak? Gereja banyak hati-hati manusia yang kacau. Dimanapun Anda bergereja. Tapi sekali lagi kalau Anda menyiapkan hati kita untuk dibukakan, betul, hal-hal yang tersembunyi. Yunus pernah jatuh, betul nggak? Ketika Tuhan berkata kepada Yunus, beritakanlah kabar ke kota Nineve. Tapi Yunus takut, dia ke Damsyik. Tapi dalam keterpurukan itu Yunus sadar. Dan dia kembali ke jalan yang benar. Jadi tahirkan aku. Hati yang tahir berarti hati yang bebas dari dosa yang tersembunyi. Ketika kita tidak memiliki dosa yang tersembunyi, membuat doa kita bukan hanya sampai pelapon, tapi tembus masuk ke atas. Amin. Halo, amin. Ya, ini masalahnya saudara. Jadi dosa yang tersembunyi, kepahitan, dan motivasi yang tidak murni di dalam pelayanan. Tapi ketika Anda memiliki motivasi yang murni, hati yang murni, sekalipun kita jatuh, pemazmur berkata tidak akan tergeletak sebab tangan Tuhan yang kuat yang sanggup menopang kita. Amin. Makanya pentingnya sekali doa pagi, doa malam. Doa pagi kita berkata Tuhan pimpin langkahku hari ini. Tapi kalau malam kita berkata, Tuhan ampuni kami. Kalau seandainya hari ini kami salah jalan. Tidur, kebablasan, besok mati. Tapi aman. Betul nggak? Amin. Oleh karena itu sudah kasih Tuhan, saya selalu berkata. Tiap malam saya berkata, Tuhan ampuni kami. Dan ini saya mengalami revival. Saya berkata kalau saya salah, saudara. Coba saya percaya hari ini. Adakah kesiapan hati kita untuk dikoreksi oleh Tuhan? Revival tidak mungkin terjadi di hati yang menolak dipaksa oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus katakan hari ini tinggalkan itu semua, beranikah itu? Kalau hati kita murni di mata Tuhan, maka inilah ada sebuah perubahan. Jangan berharap ada perubahan dalam keluarga kita. Jangan berharap ada perubahan dalam pelayanan kita. Jangan berharap. Jangan berharap ada perubahan dalam usaha kita. Kalau hati kita masih diwarnai kepahitan. Dimanapun sekali lagi saya ketegaskan, Anda bergereja sama. Betul? Amin. Sekalipun Anda bergereja di atas gunung, di daerah terpencil. Kalau hatimu murni, maka disitulah kita menerima kebangunan rohani. Amin. Saya percaya hari kemuliaan Tuhan turun atas kita. Amin. Mari hari ini saudara renungkan dan akui dosa secara jujur di hadapan Tuhan. Biarkan firman Tuhan menegur dan membentuk kembali karakter kita. Banyak orang mulai lupa. Awalnya biasa saja. Tapi dia enggak menjaga hati. Merasa dirinya hebat. Merasa dirinya luar biasa. Kita enggak butuh Tuhan seperti Raja Saul. Raja Saul adalah raja yang dipilih oleh Tuhan secara langsung. Tapi Raja Saul salah jalan. Dia menganggap dirinya punya otoritas yang luar biasa. Punya kekuatan. Punya power. Tapi akhirnya Saul pun jatuh. Beda dengan Daud. Daud dia salah tapi dia membuka hati untuk Tuhan mengoreksi. Amin. Saya tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Hari Minggu saya khotbah kemarin doa.
Doa yang baik akan tembus langsung ke atas. Amin. Nah saudara, ketika hati kita murni, maka kita kembali kepada karakter kita yang semula. Amin. Saya berharap hari ini kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Harus ada kesiapan hati. Saya kalau salah, kalau saya ditegur, saya nggak marah. Tapi banyak orang ditegur, wah marah besar. Enggak. Hubungan kita dengan Tuhan bukan seperti itu. Saya rindu 2026 ini ada pembaharuan. Setelah kita menyadari saudara, hati yang diperbarui, langkah yang kedua, apa yang Daud katakan? Dia membuka rohnya untuk diteguhkan. Daud berseru, perbaharui roh yang teguh dalam batinku. Batinku, jiwaku. Ada keteguhan hati di dalam jiwa Daud. Daud tidak hanya ingin diampuni, tetapi dipulihkan dan diteguhkan. Supaya dia jangan goyah. Banyak orang mau diampuni, tapi ada syarat. Yesus berkata kepada Simon, berapa kalikah aku boleh mengampuni? 7 kalikah? Yesus berkata, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Tidak ada batasnya. Diteguhkan, inilah yang saya tertarik dengan Daud. Daud seorang biasa, seorang gembala Tuhan angkat menjadi seorang raja. Pada waktu dia sukses saudara, dia jatuh tapi dia mulai meneguhkan hati. Roh yang diteguhkan berarti ketegasan untuk taat, tidak diombang-ambingkan oleh nafsu atau tekanan manusia. Roh ketaatan ada dalam kehidupan Daud. Hari ini, apakah ada roh ketaatan dalam kita untuk mengiring kepada Tuhan? Amin. Halo? Semua pada diam. Takut ya gua marah-marah ya. Ini enggak biasa, tapi saya rindu saudara. Kita menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristen yang militan. Betul? Jangan menjadi orang Kristen yang trio kuek-kuek. Betul enggak? Ya, Kristen yang militan. Tuhan aku percaya. Tidak ada perkara yang mustahil. Inilah kehidupan Daud. Roh yang diteguhkan. Berarti ada ketegasan untuk taat. Tidak diombang-ambingkan oleh nafsu atau tekanan manusia. Sekalipun Daud ditekan, tapi dia tetap konsisten di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Revival terjadi bagi umat yang memiliki keteguhan untuk hidup kudus dan berdisiplin rohani. Ambil langkah yang konkret, menjauhkan pencobaan yang berulang-ulang. Saya rindu hari kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam hidup kita. Amin. Harus ada keteguhan hati. Setelah kita mengakui kesiapan hati untuk diperbarui, langkah yang kedua, keteguhan hati. Keteguhan hati berarti ketegasan untuk taat. Sudahkah kita taat akan mengikuti peraturan-peraturan yang gereja berikan buat jemaat? Betul enggak? Amin. Nah ini salah satunya sudah. Yunus tidak taat, tapi dia kembali ke jalur yang benar. Ini roh yang diperbarui. Amin. Saya rindu hari ini adanya revival dalam kehidupan kita. Saya rindu hari ada satu perubahan. Karena hidup ini bukan sebuah nasib. Betul enggak? Kalau Anda percaya kepada nasib, Anda menjadi orang yang pesimis. Tapi ketika Anda optimis, Tuhan aku percaya. Ada sesuatu yang tidak beres, datanglah kepada Tuhan. Kenapa pelayananku terhambat? Kenapa orang seperti ini belajar? Saya tidak akan mungkin jadi pendeta kalau saya ada kepahitan hati. Betul? Saya tidak akan mungkin jadi gembala sidang kalau saya tidak ada kepahitan hati. Kalau ada kepahitan, enggak mungkin. Terlalu sakit. Saking sakitnya saudara. Sampai air mata saya sudah tidak ada lagi. Apakah saya balas dendam? Tidak. Tapi justru dari situlah tangan Tuhan yang bekerja. Amin. Ada rencana Tuhan yang indah. Dari orang gak lihat saya. 10 tahun jadi pendeta. Gelar saya STH. Tapi karena background saya seorang OB. Tetap jadi OB. Ketika saya sudah laksanakan itu.
tetap aja disalahin. Bahkan diadili, nggak masuk akal. Orang-orang yang tadinya awal membela, akhirnya membelok semua. Tinggal saya sama istri. Tak, tak, tak. Wah, sakitnya hati ini sayang. Betul? Sampai istri saya berkata begini, Pih, saya tahu siapakah kamu. Kamu nggak seperti itu. Udah mam biasa. Tapi dari situlah Tuhan nyatakan kemuliaan. Apa yang gak kita pikirkan, itulah disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Ayo dong beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi hamba Tuhan gak mudah, jadi pengerja Tuhan tidak mudah, harus ada ketulusan hati. Bayangkan gak pernah khotbah, tiba-tiba ada nama saya di sebuah gereja yang besar, Tiberias. Sampai istri saya kaget loh, Pih, lu bisa khotbah kagak lu? Waduh, karena istri saya tahu saya gak pernah khotbah. Tapi kalau Tuhan yang sudah membuka, Tuhan juga akan melanjutkan. Amin. Tapi kita harus ingat, kalau Tuhan yang sudah membuka, jangan sombong. Itu berkat bisa hilang. Betul? Sampai saya akhirnya masih ingat. Ya Pak Daniel ya, di Tiberias, gak apa-apa saya sebutin. Ini gereja yang membangkitkan saya, revival. Saya masih ingat. Pakai jas warna abu-abu, celana hitam, kemejanya kuning, dasinya merah, hijau, kayak nano-nano. Betul? Saya khotbah di Jakarta, 3 kali khotbah loh saudara. Satu aja belum tentu betul, ini tiga kali. Pada waktu saya khotbah, wah urapan Tuhan turun, mimbar bergerak, musik gak ada orangnya bergerak, betul? Sampai pengerja berkata, gila itu pendeta baru urapannya kencang. Wah, lu gak tahu gue lagi gemetar, betul gak? Betul nggak? Amin, jemaat amin. Dah, mati nih, dah gue aja khotbah kagak ngerti, tapi jemaat berkata amin. Minggu kedua bukan 3, kurang 1, 2. Apakah saya sedih? Oh sukacita saya, haleluya. Mami kurang 1, puji. Minggu ketiga tinggal 1. Minggu keempat sama sekali nggak ada jadwal. Apakah saya sedih? Sekarang saya sudah bebas. Gue nggak perlu lagi khotbah. Sekarang saya. Minggu pertama awal bulan ada lagi 3 lagi. Wow, buka buku lagi terus. Sampai akhirnya klimaksnya saudara. Ini yang gak masuk akal. Tahun 2000. Gereja Tiberias pendetanya semua kan kaliber semua. Mana ada orang mau urusin tutup peti, betul? Dan waktunya Tuhan tepat. Waktunya Tuhan sangat ini saudara. Kalau kita memiliki hati yang murni. Betul? Hati yang diperbaharui. Hati yang siap mengalami revival. Tahun 2000, saya masih ingat, Tiberias telepon saya. Para Pali, ya Pak Luther, Anda bisa bantu di kedukaan. Nah saudara yang kasih Tuhan, emang jalannya Tuhan ada. Kenapa Tuhan izinkan saya di kedukaan? Saya harus beradaptasi dengan orang-orang sekitar itu, betul? Saya khotbah di kedukaan orang mati, saya salah ayat, yang mati pun tidak protes, betul? Wah, enggak protes. Wah, saya setia saudara. Betul ya Pak Daniel ya? Ini tim saya nih. Sama Pak Rian nih, tim saya nih. Kedukaan ya Pak Daniel, tengah malam, siang, pagi, pokoknya jalan tempur ya. Yang gede, yang mewah, yang miskin, yang di kampung, yang di luar kampung. Masuk terus, itu saudara. Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa? Ketatan. Dan ketatan inilah membuahkan hasil. Amin. Sampai akhirnya dijuluki pendeta kematian. Sampai tukang-tukang gali seluruh TPU kenal saya. Jam 7 saya ada di Pondok Rangon, jam 5 ada di Pondok Rangon. Satu hari bisa 5 jenazah saudara. 5 jenazah. Satu kali saya masih ingat ya Pak Daniel ya. Pulang dari rumah jam 11:30 malam loh. Lalu Pak Sur ada satu lagi ketinggalan nih. Waduh. Di mana Om? Ciampea, Gunung Batu, Bogor. Waduh. Apakah saya nolak? Enggak, saya cuci muka. Ya Om, saya minum teh hangat dulu ya. Berangkat malam-malam. Lalu Pak Luther berkata, Pak Sur, kalau Bapak nggak kesana jenazahnya nyamperin Bapak loh. Waduh. Berangkat pulang begini saudara. Tapi membuahkan hasil ketaatan itu. Amin. Bukan berarti saya jago khotbah. Enggak, tapi Tuhan izinkan itu melalui proses. Amin. Amin. 2 bulan, 3 bulan Pak Pariji telepon, saat itu masih ada. Pak Pariji, Shalom.
Shalom, siapa nih? Pak Riaji. Pak Riaji mana? Kan Pak Pariaji belum pernah telepon saya. Pak Pariaji mana? Para Pali, saya Pak Pariaji dari Tiberias. Oh ya Om, ya Om. Anda besok bisa melayani pemberkatan nikah. Amin. Dong beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah ini nggak mudah Pak Pariaji kasih jadwal kepada orang, seseorang. Nggak mudah dipercayakan itu. Nggak mudah. Dan Anda minggu depan boleh melayani perjamuan kudus. Dulu Tiberias perjamuan kudus nggak sembarangan orang. Akhirnya saya suruh ambil formulanya ke gedung Jaya. Pak Pari langsung ngasih itu selendang sama formula. Saya datang sama dia, Om doakan saya, urapan Tuhan turun atas saya. Pak Pari senyum aja. Nah saudara, dari 3 khotbah, hanya Tuhan izinkan saya sempat 8 khotbah tiap minggu. Amin. Dan ini urapan Tuhan. Betul? Saya mengalami revival. Sehingga orang-orang yang dulu menyangka saya begini-begini, mereka lihat bukti. Betul nggak? Amin. Jadi saya berharap saudara yang kasih Tuhan, kita harus sadar. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pengerja Tuhan itu nggak mudah. Kita harus siap mental, siap hati. Tak kala orang nggak lihat kita, tak kala orang menghina kita, tak kala kita diapakan, ya kita jangan dendam. Selama hidupmu benar di mata Tuhan, Tuhan sanggup mengangkat kita. Amin. Amin, yang gak masuk akal. Demikian juga selesai dari Tiberias saudara, karena masalah umur ya. Apakah saya marah? Enggak. Saya tetap Tiberias, tetap bagian dalam hidup saya. Amin. Karena Tuhan angkat saya melalui Tiberias. Jadi saya enggak mengecewakan itu. Makanya saya berharap pendeta-pendeta Tiberias yang khotbah di sini, yang dulu dijadwal, saya berkata gini, jangan jelekan Tiberias. Jangan jelekan hamba Tuhan. Biar gimana mereka yang diurapi. Jangan. Apalagi menjelekan pendeta. Saya berharap jangan saudara. Pendeta adalah orang yang diurapi. Tapi kesiapan kita. Kesiapan hati kita ini saudara. Halo? Amin? Nah inilah keberhasilan Daud. Daud lihat Saul jatuh. Daud lihat Saul ingin membunuh dia. Tapi Daud mengerti siapakah Raja Saul. Dia raja yang diurapi, bukan bagian dia. Hati-hati. Makanya ini keberhasilan Daud. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi bagaimana kita mengalami revival. Roh yang diteguhkan. Daud berseru, perbaharui roh yang teguh dalam batinku. Dalam jiwaku. Gimana terjadi perubahan dalam hidup kita? Kalau hati kita masih dikuasai dendam. Hati kita masih dikuasai dengan emosi-emosi negatif. Hati-hati saudara. Di hadapan Tuhan semua terbuka. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Bangunlah kedisiplinan rohani kita. Melalui doa, firman dengan firman, puasa, dan beribadah dengan baik. Maka tangan Tuhan sendiri akan meneguhkan kita. Amin. Sampai akhirnya senior saya berkata, Pak Erastus Sabdono, Sur, kamu sudah berhasil jadi pendeta. Bahkan Pak Niko ketemu saya, dia berkata, Sur, kamu sukses. Kalangan GBI pendeta-pendeta hebat. Ya ketemu saya, dia berkata, kamu sukses. Karena mereka kenal siapakah saya. Betul? Oleh karena itu sedang kasih Tuhan, saya berharap di dalam kita mengiring kepada Tuhan, hati ini harus dijaga dengan baik. Selama hatimu benar, Tuhan akan mengangkat kita terus naik dan bukan turun. Amin. Contohnya wakil gembala sidang kita. Saya nggak menombor satukan dia, tapi dia punya hati yang tulus, saudara. Hati yang tulus, apapun yang dikerjakan, dia berhasil. Sebagai seorang big boss luar biasa, dia bisa mengerjakan pindahin ledeng loh saudara, pompa lendang. Ini nggak main-main saudara. Dia kalau ke gereja, tangan dia rajin. Rajin bukan jewerin orang. Tapi dia rajin, suka kasih pengharum, dia suka mantes-mantesin gereja. Nah ini hati yang bersih, tidak ada hitungan. Tapi akhirnya endingnya, Cilili juga makin gemuk. Betul nggak? Dong beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Nah ini saudara kasih Tuhan. Kita semua rindu revival dalam hidup kita, amin. Saya bicara kenyataan saudara.
bicarakannya, taburlah yang baik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, setelah hati diperbarui, harus ada kesaksian yang dideklarasikan. Pembaruan hati menghasilkan kesaksian hidup. Daud berkata, ia akan mengajar orang-orang yang berdosa supaya kembali kepada Tuhan. Revival bukan hanya mengalami pengalaman pribadi, tapi dia menghasilkan misi dengan bentuk keberanian, memberitakan pertobatan dan keselamatan. Hati yang dipulihkan akan selalu melahirkan mulut yang bersaksi, bukan mulut yang selalu mengata-kata tidak kayak bebek doang. Gimana kita mau diberkati? Betul nggak? Kalau kita menyebar isu-isu yang tidak-tidak, menyebar hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Hari ini biasa, tapi saudara kita lihat endingnya. Saya nggak ngancam, tapi inilah perjalanan kehidupan manusia. Halo? Amin. Coba belajar supaya kita diberkati. Jadi saudara melalui kesaksian-kesaksian itu kita mendeklarasikan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Saya rindu hari ini mengalami perubahan dalam hidup kita. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dari apa yang terjadi dahulu ini merupakan kesaksian. Allah yang bela, siapa lawan dia, lebih dari pemenang. Itu lagu dikarang oleh Ben Sheraton. Allah yang bela kita. Saya tidak tahu apa yang jadi kepahitan dalam hidupmu hari ini. Tapi saya mau, ya kita harus ingat Bapak Ibu, Ibu-ibu, waktu dia akan berjalan terus dan dia tidak akan pernah mundur. Jangan sampai waktu yang berjalan terus akan terbuang sia-sia. Kalau hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Hari ini juga ada satu perubahan. Amin. Masalah kehidupan, persoalan kehidupan gak bisa ditangani dengan kekuatan kita sendiri. Manusia segala-galanya sangat terbatas. Kita butuh Tuhan. Pada waktu kita butuh Tuhan, tangan Tuhan yang akan melanjutkan itu. Amin. Doa saya pada siang hari, coba belajar. Mama saya mengalami revival yang luar biasa. Keteguhan hati. Meskipun dia tahu waktunya akan tiba. Tapi karena dia setia sudah, dia seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Tapi dia mengalami revival. Pada waktu Tuhan panggil dia diiringi dengan lagu di jalan kuku diiring. Ya, saudara yang kasih Tuhan, hari ini doa saya buat Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan. Tahun 2026 ini mari kita cetuskan. Harus ada pembaharuan. Amin. Harus ada kebangunan rohani, kebangkitan rohani dalam hidup kita. Ketika kita menyadari itu, maka berkat Tuhan akan tercurah. Amin. Oleh karena itu sudah kasih Tuhan, revival bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi menghasilkan misi dengan bentuk keberanian, memberitakan pertobatan dan keselamatan. Hati yang dipulihkan akan selalu melahirkan mulut yang bersaksi. Mulut yang bersaksi, bagikan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saudara secara sederhana dan nyata. Hari ini kalau saya berdiri di depan saudara bukan berarti saya hebat, tidak. Saya pun tidak lepas dari persoalan, tapi saya lihat tangan Tuhan yang kuat. Ketika hati kita bersih, kita bisa mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan saya turuti. Amin. Amin. Doa saya buat Bapak Ibu semuanya diberkati. God bless you. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Nanti hari Minggu saya khotbah jam 5 pagi ya di Pluit menggantikan pendeta Andreas Melkisedek. Hari Sabtu jam 5 pagi itu yang hadir kurang lebih hampir 700-800 orang ya Tante ya. Itu banyak sekali. Ya, saya rindu hari Sabtu ada satu pembaharuan dan hari ini ibu-ibu di tempat ini ada satu pembaharuan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saat ku terima Yesus. Saat ku terima Yesus.
jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji, Dia selamanya. Yesus jamah dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Firman Tuhan mengatakan siang hari dengan tegas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati dapat timbul berbagai macam-macam masalah dalam kehidupan ini. Timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan. Bila hati kita bermasalah, hati yang tidak bersih, maka akan timbul panas hati, kepahitan hati, bahkan luka hati, dan itulah penghalang sehingga kita tidak menerima jawaban dari Tuhan, sehingga tidak terjadi revival dalam hidup kita. Saya rindu tahun 2026 ini keluargamu akan mengalami revival dalam hidupmu, kesehatanmu akan mengalami revival, kebangunan rohani, mukjizat akan terjadi. Harus ada kesiapan hati untuk diperbaharui. Daud pernah jatuh, tapi Daud berkata, hatiku yang tahir, tahirkan hatiku. Kepahitan dan motivasi yang tidak murni. Saya tidak tahu apa yang menjadi kekecewaan dalam hidup. Saya tidak tahu menjadi pergumulan dalam hidupmu. Tapi hari ini saya ingin memberikan pengurapan yang khusus buat ibu-ibu tempat ini. Pulang di tempat ini ada satu revival, kebangunan rohani. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan dari Tuhan. Bahkan rumah tanggamu akan diperbaharui, anak-anakmu akan diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan usaha bisnismu akan Tuhan pulihkan segala-galanya. Masihkah ada kepahitan dalam hidupmu? Daud berkata, tahirkan aku, teguhkan hatiku. Mari kita hidup dalam ketaatan. Ketaatan, bangun disiplin rohani. Bukan hanya kebiasaan rutinitas. Sebelum kau angkat tangan, izinkan Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Teman saya, ketika dia mengakui kesalahan dia berlutut di mata Tuhan, dia minta ampun. Selama ini bisnis dia kotor, tanpa disadari. Seringkali kita tidak menjaga hati kita. Bukan pujian yang keluar, tapi hasutan demi hasutan. Gimana Anda akan melihat kemuliaan Tuhan? Gimana terjadi revival dalam hidupmu? Saya bukan orang hebat. Ketika saya dibuat tidak adil, saya hanya berkata biar Tuhan sendiri yang beracara. Ketika Tuhan yang beracara, inilah waktu yang akan membuktikan. Izinkan Roh Kudus menjamah saudara, buka hatimu. Dan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saat ku terima Yesus. Saat
saat ku terima Yesus. Jadi baru di diriku, tak ku berhenti Yesus jamah, Yesus jamah senab hidupku, dan beri damai di hatiku. Oh, semua dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Nanti Parian nyanyikan sendiri. Tuhan, aku butuh revival dalam hidupku. Roh Kudus, saat kau berkata demikian, angkat tangan kananmu. Dia tahu apa yang jadi kebutuhan dalam hidupmu. Kalau memang kita pernah salah jalan, akuilah kesalahan jalan itu. Di hadapan Tuhan semua terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengasihimu. Daud sadar, tahirkan aku Tuhan. Angkat tangan kananmu. Tuhan mengasihimu. Biarkan tangan Tuhan yang bekerja di dalam atas persoalan kau hadapi. Mungkin hari ini kau berkata, aku benar Tuhan, tapi aku tidak adil Tuhan. Terus yang ingin mengalami revival, angkat tangan kananmu. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan. Akan terjadi perubahan yang luar biasa dalam kehidupan. Akan terjadi perubahan yang luar biasa buat anak-anak. Haleluya. Angkat tangan kananmu. Terus sembahlah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siapa lagi? Waktunya siang hari ini. Marilah datang kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat. Jamah-jamah umatmu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terus. Hanya Tuhan dan saudara. Hari ini engkau bukan berhadapan dengan Bapak Pendeta Surya Rapali. Hari ini Dia ada tengah-tengah kita. Dia menegur kita bukan karena Dia jahat. Dia menegur kita karena Dia ingin kita jujur di hadapan Dia. Oh haleluya, haleluya. Penyembahan. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau sudah mengangkat tangan, bisakah kau keluar dari bangkumu, menandakan tindakan iman? Tuhan mengasihimu. Tuhan sangat sayang buat keluargamu. Tuhan sayang kepada kehidupanmu. Waktu inilah waktu yang terbaik untuk mengalami revival. Silakan maju ke depan. Daud dia meneguhkan hati dia.
Lahirkan aku Tuhan, yang sudah mengangkat tangan maju ke depan. Hari ini bukan kebaktian biasa-biasa. Aku rindu revival terjadi dalam hidupku. Jamah kami Tuhan, urapi kami Tuhan, lahirkan kami Yesus, pulihkan kami Tuhan. Buka suaramu di hadapan Tuhan. Terima. Hari ini ada kelepasan dalam hidup. Hari ini ada kesembuhan. Hari ini ada mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Oh, haleluya. Haleluya. Terima. Aku terima Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mempersilakan ibu-ibu tempat ini Tuhan. Hari ini Tuhan, siang ini ada perubahan dalam hidupku. Ada pembaharuan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Buka kedua tangan saudara. Pegang minyak yang di atas tanganmu. Haleluya. Pengurapan yang baru boleh turun atasmu hari. Haleluya. Oh, haleluya. Terus terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, pengurapan dari Allah boleh turun atasmu. Kami akan menjadi umat pemenang. Ada kesembuhan yang terjadi dalam tubuhku. Jantungku diberkati, paru-paruku diberkati, kesehatanku diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, ada pemulihan dalam keluargaku. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. 12 kali. Mengucap syukur sama Tuhan. Bahwasanya Tuhan baik. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Amin. Amin. Nanti Ibu Hera akan berdoa buat Firman. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa kami merasakan hadirat-Mu. Engkau hadir di sini. Kami WBI Silorapa di tempat ini. Kau peluk setiap kami Tuhan, yang datang dengan beban persoalan kehidupan kami. Kau peluk setiap kami Bapa. Kami tahu Kau Allah luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Engkau jadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Siang ini kami mau menyerahkan kehidupan kami, untuk supaya ada terjadi revival yang sesungguhnya yang Tuhan mau buat hidup kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Siapkan kami WBI Silorapa di tempat ini untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, yang luar biasa, yang mengasihi-Mu dengan tulus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami sekalian yang hadir siang ini, terutama yang datang ke depan Tuhan. Mungkin kami datang dengan berbagai macam persoalan, tapi kami tahu Kau Allah yang luar biasa. Kau sudah menyelesaikan segala setiap persoalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus aku percaya, di dalam nama Yesus Kau jadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Hamba juga mau berdoa buat Bapak Surya Rapali yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati dia Tuhan Yesus. Perluas pelayanannya. Hamba percaya di dalam nama Yesus, apa yang dilakukannya Tuhan selalu buat berhasil. Apa yang dikerjakannya Tuhan akan lebih perbesar lagi pelayanannya. Terima kasih Bapa. Berikan kesehatan yang sempurna, beserta istri, anak, cucu, mantu semua diberkati. Dan juga kami berdoa buat kami semua yang hadir siang ini. Kami tidak sia-sia untuk datang siang ini, karena kami merasakan hadirat Allah boleh hadir. Kau sudah memeluk setiap kami, memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar kiranya doa ini yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Silahkan duduk kembali. Teman-temannya Allah, silahkan duduk kembali. Bapak Gembala sedang berdoa buat setiap kaum ibu yang maju ke depan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan
kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita bawa persembahan kita pada siang hari ini, apakah ibu-ibu WBI jadi mau mempersembahkan pujian? Gimana Bu Hera atau Bu Gem? Nggak jadi nyanyi, karena nggak jadi nyenyong gitu ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, kita akan bawa persembahan kita pada siang hari, namun sebelumnya teduhkan hati kita, satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih buat ibadah siang hari ini, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Kini saatnya kami siap bawa persembahan kami, sucikan kuduskan persembahan kami, biar setiap tangan-tangan yang memberi persembahan, Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Kami memberi dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi persembahan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan wanita-wanitanya Allah siang hari ini. Kita naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, selamanya. Mari sama-sama saya jemput wanita-wanitanya Allah, kita bangkit berdiri. Yuk lebih lagi naikkan pujian nih semua. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat
Nikmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sama-sama semua dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Mari wanita-wanitanya Allah sendiri siang hari ini. Wow, dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, Sang Raja, nyanyi. Boleh sekali lagi masih BBI Silo Rafa semuanya. Wow, dengan sukacita, oh memuji, ku naikkan pujian, nyanyi, yuk sama-sama lebih lagi. Wanita-wanitanya Allah, oh dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja selamanya. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk kembali. Buat wanita-wanita nyala yang diberkati Tuhan, ibu-ibu bersuka cita hari ini, amin. Seberapa banyak di antara kita yang bersuka cita, boleh lambaikan tangannya, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Hari ini saya juga bersuka cita, kalau biasa biduannya ada di tengah-tengah jemaat nih, ada di belakang sekarang nih. Nah tadi, wuh gitu, wuh. Kaget saya pikir siapa. Ternyata dari jemaat pindah ke sini, ibu-ibu. Ibu, puji Tuhan itu Bu Hera. Ibu-ibu, kita akan dengarkan pengumuman terlebih dahulu dari pengurus WBI sebelum kita akan tutup dengan doa syafaat dan juga doa berkat. Mungkin Ibu Hera atau Bu Lilis, silakan Bu Lilis. Puji Tuhan. Ibu-ibu hari ini diberkati semua. Amin. Ya, puji Tuhan buat firman Tuhan yang begitu indah ya, yang dibawakan oleh Bapak Gembala kita. Terima kasih kami ucapkan atas nama pengurus kepada Bapak Gembala kita terkasih Bapak Surya Rapali ya. Kiranya apa yang diberikan kepada kita pada hari ini boleh kita ingat ya, bahwa revival itu harus ada perubahan hati ya, ketaatan ya, dan ketulusan. Ya, bukan cuman itu aja, harus ada niat juga, ya. Karena segala sesuatu kalau kita nggak niat, percuma, ya. Revival dibangun mulai dari diri kita sendiri, ya. Berjanji pada diri kita, kita mau berubah, ya. Itu yang terbaik, ya. Terima kasih, Tuhan akan memberkati pelayanan Bapak Gembala dengan lebih lagi, ya. Puji Tuhan. Saya akan memberikan pengumuman yang pertama itu sebentar sore, sebentar setelah ibadah WBI, setelah kita ramah tamah di bawah, kita akan mempersiapkan takjil. Karena hari ini kita akan ada kegiatan sosial untuk membagikan takjil bagi saudara-saudara kita yang menjalani puasa, ya, sebagai bentuk toleran kita ya kepada sebagai sesama umat beragama ya. Bagi yang memang mau untuk membantu, ntar sebentar setelah ibadah WBI dengan sangat senang hati ya, kami akan kita akan bersama-sama mempersiapkan takjil itu ya. Nah, untuk yang kedua, ibadah minggu depan pada hari Kamis itu seperti biasa pukul 11 siang akan diadakan di sini. Untuk pembicara minggu depan itu Ibu Iis, ya. Beliau salah satu pengurus dari Korda, ya, koordinator daerah, ya, ya. Pernah juga waktu itu
membawakan firman di sini ya. Jadi kembali kami mengundang untuk semua ibu-ibu Kamis depan pukul 11 untuk tetap datang beribadah di tempat ini ya. Dan yang ketiga, kami menyambut untuk ibu-ibu yang baru pertama kali hadir. Untuk ibu-ibu yang baru pertama kali datang, dengan hormat mohon berdiri. Ya, selamat datang Ibu. Silakan perkenalkan namanya Ibu. Namanya siapa Bu? Oh, Cisauk ya, Ibu. Hidup Cisauk. Oh, Ibu Wawat ya. Ya, selamat datang ya Bu Wawat. Kami keluarga besar WBI Silorapa dengan hati bersyukur ya menyambut kedatangan Ibu ya. Dan nggak lupa kami juga mengundang untuk datang kembali pada hari Kamis ya. Oh, adanya Bu Tina. Oh iya puji Tuhan. Bu Tina juga dulu maksudnya kan sering kesini ya sebelum beliau pindah ya. Salam kami ya untuk Bu Tina. Ya, Tuhan memberkati ya Bu Wawat. Selamat datang kami ucapkan. Demikian pengumuman dari pengurus. Ada tambahan? Oh iya. Silakan dilanjut ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung dengan WBI Silorapa. Ibu Wawat ya Bu ya. Saudaranya Ibu Tina Ibu. Yang udah jadi anggota DPR itu Bu Tina Tun, Mama boleh. Oh bukan ya Bu. Selamat datang Ibu, selamat bergabung dengan Ibu-Ibu WBI Silorapa. Maklum Bu, Ibu-Ibu saya dampingin Ibu-Ibu terus setiap Kamis ya saya gini Bu. Untuk saya nggak disuruh pakai rok Bu, puji Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Boleh sama-sama kembali. Saya jemput Ibu-Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nanti kembali Bapak Gembala akan pimpin dalam doa syafaat dan juga doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah siang hari ini Tuhan, sungguh kami boleh mengucap syukur bahwasannya Tuhan baik dalam kehidupan kami. Pada waktu kami lemah, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Pada saat kami susah, Tuhan juga menghibur kami. Bahkan pada waktu kami tidak ada jalan, Tuhan juga sanggup membuka jalan buat kami. Khususnya buat hamba-Mu Tuhan. Tuhan telah mengembalikan saraf-sarafnya kembali sempurna. Supaya hamba bisa berkhotbah dengan baik Tuhan. Kami mengucap syukur kasih setia Tuhan. Sehingga kami bisa nikmati hadirat Tuhan. Dan berkat yang sama juga kami akan terima pada siang hari ini. Tuhan menjadikan kami terus naik dan bukan turun. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Bahkan kami percaya generasi kami bukan generasi yang minta-minta, tapi generasi yang diberkati Tuhan. Jadikan kami sebagai wanita-wanitanya Allah yang berdampak bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bahkan di sekitar kami. Makasih Bapa di surga, kasih setia Tuhan tetap memberkati ketua dari WBI di tempat hamba-Mu Ibu Evangelis Herawati,
bahkan bersama pengurus Tuhan berkati. Bahkan setiap program-program selama setahun ke depan Tuhan akan memberkati. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Evangelis Rian, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan memberikan keteguhan kekuatan iman di dalam dia menyelesaikan S1-nya dengan baik. Sehingga Tuhan akan memakai dia melayani dengan luar biasa. Urapan yang selalu baru turun atas hamba-Mu. Demikian juga Singar, diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan hamba-Mu Bapak Daniel Oji, Tuhan berkati yang hari ini bersama-sama dengan hamba-Mu. Kami serahkan keluarga Bapak Daniel, Tuhan berkati, pelayanannya luar biasa, Tuhan berkati. Dan akhirnya pada siang hari ini Tuhan menyerahkan umat-Mu dalam tangan Tuhan. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujianmu. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Wanita-wanitanya Allah yang diberkati Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sebelum ibu-ibu beranjak dari tempat duduknya, kita mau foto dulu ya Bu Hera. Fotonya